pastinya pembelajaran juga akan lancar ya. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar pelajaran lancar dan bisa kalian dapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan Pak kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Di absen yang hadir ada nggak yang hadir hari ini? Ada. Berapa orang? Satu atau dua? Dua. Ya, siapa saja? Masih siapa? Habib Anwar sama? Nama siapa tadi? Aura Zazkia. Kenapa ada suratnya nggak? Oh ini ya suratnya ya. Ya lihat keterangannya di sini sakit ya. Yang dekat rumah Aura siapa? Siapa dekat rumah Aura? Ya Maya, dia kenapa Aura sakit ini? Oh dia demam ya. Ya semoga saja dia cepat sembuh ya. Baik. Sebelum pelajaran kalian silakan keluarkan bukunya masing-masing. Silakan keluarkan ya. Silakan buku tulis, pulpen, dikeluarkan. Ya, saya persiapkan juga untuk slide-nya ya di sini. Oke, jadi kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas di bab 8 ya. Tapi sebelum itu ada yang tahu nggak apa pelajaran kita sebelumnya? Ya, apa ya pelajaran kita sebelumnya? Teks prosedur adalah melakukan suatu kegiatan. Ya, teks prosedur adalah Melakukan suatu kegiatan. Itu saja ya. Oke, baik. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ini tampilannya ya. Silakan perhatikan ke depan. Ya, baik. Nah, jadi sekarang kita akan belajar. Saya sudah tampilkan slide-nya ya di depan. Di sini PowerPoint-nya. Nah, oke. Kita tampilkan. Oke. Di sini terlihat di depan gambar apa? Kartun apa nih? Shinchan. Oke, nah Shinchan ini waktu saya masih kecil ini sering saya tonton ya. Apakah Shinchan ini masih pada zaman kalian sekarang? Nggak pernah nonton Shinchan? Oke, mungkin kartun yang lain ya. Kartun
apa di sini? Assalamualaikum. Kalian jawab apa? Waalaikumsalam. Oke, siap. Nah, sekarang kita belajar bab 7, yakni berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Nah, sebelum kita belajar ya, ada yang tahu nggak apa pengertian dari surat pribadi dan surat dinas? Angkat tangan siapa yang bisa? Ya, Eca, apa Eca surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh salah seorang pribadi yang akan dikirim ke pribadi yang lain. Ya, oke, lumayan ya. Surat pribadi adalah surat pribadi yang dibuat oleh pribadi itu sendiri dikirim ke orang lain. Kalau yang kedua surat dinas, ada yang tahu apa surat dinas? Ya, apa? Alfa, surat dinas apa? Surat dinas adalah surat yang ditulis oleh suatu dinas dan satu dinas yang lain. Ya, lumayan juga ya. Nah, jadi teman kalian sudah menjawab, ada benarnya juga. Nanti kita akan bahas yang fakta yang sebenarnya apa pengertiannya. Oke? Lanjut ya. Nah, jadi di sini kita akan pertama ini kompetensi dasar yang kalian harus penuhi ya. Yang pertama mengidentifikasi informasi, kabar keperluan, permintaan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca lebih benar. Oke, kemudian tujuan pembelajarannya di sini kalian setelah pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bagian-bagian dari struktur surat pribadi dan surat dinas. Oke. Yang kedua menyimpulkan ciri kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Dan yang terakhir menjelaskan tujuan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Oke, selanjutnya yang A ya, mengenal dan memahami surat. Yang pertama yakni surat pribadi. Kita akan membahas tadi temannya sudah memberikan pengertian semampunya. Sekarang ini adalah pengertian yang sebenarnya. Kalian lihat di bukunya ya. Silakan lihat bukunya ya. Oke. Yang mau bantu saya membacakan apa pengertian dari surat pribadi siapa? Angkat tangan. Oke, baik, Andini, silakan Andini. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kedinasan atau lembaga resmi. Ciri kebahasaan dari isi surat pribadi yakni berkaitan dengan masalah pribadinya, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Ya, benar ya. Jadi pengertian surat pribadi bentuk komunikasi tulis ya yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan berkaitan kedinasan. Nah, kemudian ciri kebahasaan si surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi ya. Oke. Nah, ini nanti kalian tulis nanti ya di bukunya di situ kalian pelajari. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari struktur surat pribadi. Nah, bagian-bagian struktur surat pribadi ini ada yang mau bantu Kak bacakan? Oke, silakan dibaca. Bagian-bagian dari struktur surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, nama pengirim surat, tanda tangan. Ya, benar ya. Jadi bagian struktur surat pribadi ini berisi unsur tanggal surat. Jadi di setiap surat itu harus ada tanggalnya ya. Kemudian alamatnya, alamat pengirimnya ya. Kemudian pembuka surat. Oke, harus ada pembukaannya. Nanti kita lihat contohnya ya. Nanti di slide selanjutnya kita lihat contohnya bagaimana. Kemudian ada pendahuluan. Kemudian isi surat itu apa isinya? Tujuan kalian menulis surat kepada orang itu apa? Kemudian isinya ya. Entah itu mungkin kalian mau pergi ke mana? Seandainya kalian mau ke mana? Kalimantan. Ya, Kalimantan. Kamu berkirim surat kepada ibumu gitu ya. Akan pergi ke Kalimantan. Untuk apa Kalimantan? Kerja. Kamu pengen ke Kalimantan? Baik, kemudian penutup surat ya, jadi harus ada penutupnya. Kemudian nama pengirim surat. Nama pengirim ini siapa biasanya?
surat pribadi. Nah, jadi surat pribadi itu mempunyai tujuan ya. Nah, silakan ada yang membantu apa tujuan surat pribadi? Tujuan surat pribadi untuk berkomunikasi dengan orang terdekat yang dituju. Komunikasi melalui surat ini dilakukan karena jarak penulis surat dengan orang yang dituju cukup jauh. Belajar bagaimana berkomunikasi dengan santun, mengetahui tata cara menulis surat, mengetahui bagaimana mengirim surat, dan bisa menyampaikan perasaannya secara panjang lebar. Sebagai wahana dalam menuliskan atau mengekspresikan perasaan seorang kepada orang yang dituju. Ya, baik, Laura, terima kasih ya. Jadi tujuan surat pribadi itu yang pertama untuk berkomunikasi dengan orang terdekat yang dituju. Jadi berkomunikasi kepada orang terdekat kita ya. Tapi sekarang tuh surat pribadi ini jarang kita gunakan di zaman sekarang. Kecuali pada zaman dahulu belum ada handphone, WA ya. Jadi kalau zaman dahulu belum ada handphone tuh surat pribadi ini sering digunakan. Mungkin sekitar tahun 1990-an seperti itu. Kemudian surat ini dilakukan karena jaraknya yang jauh. Belajar bagaimana berkomunikasi dengan santun. Nah, jadi melalui surat pribadi ini juga kita bisa berkomunikasi dengan santun ya. Tata cara menulisnya bagaimana. Nah, dan juga menyampaikan perasaan secara panjang lebar. Nah, jadi kalau lewat surat itu kita bisa menulis dengan panjang lebar ya. Tapi sebenarnya walaupun kita pakai yang zaman sekarang memakai aplikasi WhatsApp bisa juga panjang ya. Tapi kalau menulis surat itu lebih kelihatannya lebih sopan ya, lebih panjang dan kita bisa mengatur kata-katanya. Oke, selanjutnya yang ketiga sebagai wahana dalam menulis atau mengekspresikan perasaan kepada orang yang dituju. Ya. Selanjutnya. Nah, yang kedua, sekarang kita bahas surat dinas. Oke. Di sini juga pengertiannya surat dinas. Tadi temannya sudah memberikan pengertian yang semampunya yang dia ketahui. Sekarang pengertian dari surat dinas ada yang membantu nggak? Siapa? Oke, Eka, silakan Eka. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi maupun kepentingan formal dan dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Oke, baik. Jadi di sini ada perbedaannya ya, surat pribadi tadi dan surat dinas. Kalau surat dinas, surat yang ditulis dalam situasi maupun kepentingan formal ya, dan dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama lembaga pemerintahan. Nah, jadi bisa juga ditulis sama pribadi ya. Nah, kemudian juga bisa ditulis oleh lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Intinya tapi yang ditujukan itu kepada lembaga, bukan kepada pribadi pribadi juga ya. Bisa kalian tulis sebagai pribadi, tapi tujuan penulisan itu kepada lembaga atau perusahaan atau pemerintahan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada struktur surat dinas ya. Sama dengan struktur surat pribadi tadi, surat dinas juga mempunyai struktur. Baik, ada yang membantu apa struktur surat dinas? Di sini ada. Oke, Helin silakan. Kod surat berisi nama lembaga dinas. Ditulis dengan huruf kapital, huruf bersyarat alamat instansi lembaga. Ditulis dengan variasi huruf besar dan kecil.
kop suratnya. Kop surat itu kepalanya ya, kepala surat. Pernah kalian lihat nggak struktur surat dinas? Ada kop suratnya di atas, ada garisnya. Ya, nah, itu namanya kop surat atau kepala surat. Kemudian nomor surat ya, tanggal surat itu masih di kop surat ya. Kemudian lampiran, ada lampirannya. Kemudian perihal apa tentang surat itu ya. Alamat surat, alamat yang pembuat surat. Kemudian salam pembuka, ada pembuka suratnya. Kemudian isi surat, sama dengan surat pribadi, surat dinas juga ada isinya. Isinya ini apa tujuan dibuat surat itu ya. Misal OSIS misalnya, isinya misal OSIS, anggota OSIS membuat surat kepada kepala sekolah yang isinya OSIS akan mengadakan sebuah pementasan seni ya, yang ditujukan kepada kepala sekolah. Nah, tujuannya itu agar diberikan izin oleh kepala sekolah. Itu salah satu contoh suratnya. Isinya ya. Kemudian paragraf penutup, ada paragraf penutupnya juga. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Nama juga tanda tangan dan nama dan tanda tangan penulis surat. Oke ya. Baik, selanjutnya ciri kebangsaan dari isi surat dinas. Nah, ada juga ciri kebangsaannya ya. Ada yang membantu siapa? Oke, silakan. Siapa namanya? Ciri kebahasaan Nah, silakan. dari surat dinas berisi tentang ketentuan kedinasan yang bersifat resmi. Misalnya undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang, instansi, perusahaan, lamaran pekerjaan, surat semedikan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat dan selanjutnya. Ya, baik, benar ya. Berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Misalnya undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi pada orang atau instansi perusahaan, lamaran pekerjaan. Nah, nanti ketika kalian sudah besar, sudah lulus SMA atau lulus kuliah, nanti kalian akan membuat surat lamaran pekerjaan. Entah itu kalian kalau mau menjadi guru, nanti kalian menulis surat lamaran pekerjaan ke sekolah atau ke dinas pendidikan, ya. Atau kalian ingin menjadi pegawai bank, kalian membuat surat lamaran ke bank, gitu ya. Kemudian surat permintaan izin, untuk menggunakan tempat dan sebagainya. Kalau kalian mau sama seperti tadi, misal pentas seni, kalian mau izinnya mau menggunakan gedung aula kantor desa ya, kalian minta izin dulu ke kepala desa agar izinnya untuk pementasan seni tadi. Oke, selanjutnya. Ya, sekarang selanjutnya ya, untuk tujuan surat dinas. Nah, surat dinas itu juga mempunyai tujuan. Baik, ada yang angkat tangan tadi, siapa mau bertanya? Oke, silakan Andika. Apa tujuan dari surat dinas? Dibaca. Tujuan surat dinas itu menyampaikan pesan yang bersifat kedinasan atau resmi. Oke, ini ya udah besar. Ya, silakan. Ketentuan surat menyangkut Baca. penandatangan suatu lembaga atau perusahaan lebih terstruktur agar setiap pekerjaan yang dilakukan oleh saat tersebut atau pegawai berjalan sesuai aturan yang Oke, siap. Baik. Nah, jadi Andika sudah membaca, walaupun membacanya masih terbata-bata, kamu harus tetap semangat ya untuk terus membaca. Oke, jadi tujuan surat dinas untuk menyampaikan pesan yang bersifat kedinasan atau resmi. Nah, itu tujuannya ya. Keperluan surat menyurat dalam suatu lembaga atau perusahaan bersifat terstruktur. Kemudian yang ketiga, agar setiap pekerjaan yang dilakukan oleh staf atau pegawai berjalan sesuai aturan yang berlaku. Jadi di instansi pemerintahan itu kalau ada surat dinas itu
surat pribadi. Nanti ada juga contoh surat dinas. Di sini ada yang membaca Pak? Siapa? Oke. Pakai mic biar bisa suara. Surat pribadi Jayapura 12 November 2015. Salam sayang untuk Bunda. Bunda Edo merindukan Bunda. Sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti jambore UKS. Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dan seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan Ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Bunda. Rindu masakan Bunda. Apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tetapi Bunda tidak usah khawatir. Edo akan baik-baik saja di sini. Terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Buah hati Bunda. Ya, baik. Tepuk tangan dulu buat dosen dulu. Nah, dari tadi belum ada tepuk tangan. Nah, oke. Jadi itu adalah contoh surat pribadi. Ini ada tempatnya, tempat dan tanggal ya. Tempatnya di mana? Jayapura. Tanggalnya 12 November. salam sayang untuk Bunda. Ini tujuannya kepada siapa? Bunda. Pengirimnya siapa? Edo. Nah, kemudian isinya Edo ini sedang melaksanakan apa? Jambore. Kemudian di sini kalau saya tanya kepada kalian, kira-kira di sini Edo yang dirindukan itu tentang apa di bundanya? Masakan. Apakah kalian sama jika kalian jauh dengan bunda kalian? Masakan ibu kalian enak nggak? Boleh dong saya rasakan. Oke. Kemudian apa ya selanjutnya ini ada ucapan terima kasih ya. Kemudian pengirimnya, siapa pengirimnya? Edo. Dan tanda tangan ya di sana tanda tangannya. Oke, selanjutnya surat pribadi. Oh, ini yang kedua ya. Oke, yang kedua siapa yang mau baca itu? Oke, silakan. Siapa namanya? Andini. Andini ya. Ini yang kedua ya. Surat pribadi Kupang 10 Januari 2016. Ibu Dewi yang saya sayangi, bagaimana kabar Ibu? Semoga sehat selalu. Sejak Ibu pindah ke kota Bogor, rasanya kelas menjadi sepi. Tiada lagi tawa canda Ibu yang menyejukkan. Tiada lagi nasihat-nasihat yang indah itu. Kami semua kangen Ibu. Kerinduan kami hanya bias diungkapkan lewat doa untuk Bu Guru luar biasa seperti Ibu. Saya yakin Ibu sudah mendapat murid-murid baru di kota Bogor. Meski sudah mendapat murid baru, tolong jangan lupakan kami yang di kota Kupang ini. Semoga Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Salam rindu. Pascalina. Baik, tepuk tangan buat Andini. Terima kasih Andini sudah membacakan. Di sini tempatnya di mana untuk surat pribadi yang kedua? Kupang. Kupang itu di mana? NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Tanggalnya 10 Januari 2016. Nah, kemudian ditujukan kepada Bu Dewi. Ibu Dewi. Nah, kemudian isinya apa kira-kira isinya di sini? Salam rindu. Salam rindu dan tangan ya. Ya. Nah, oke ya benar ya Bapak. Ini seorang murid yang merindukan tangan kepada ibu gurunya ya. Ketika dia masih belajar dulu, dia menulis surat kepada gurunya bahwa dia merindukannya. Ya. Nah, kemudian di sini ada salam ibu tanda tangan ya. Namanya siapa namanya? Pascalina. Pasca? Pascalina. Cewek atau cowok biasanya? Ya, selanjutnya sekarang surat dinas. Nah, ini surat dinas ada perbedaannya ya, ada kop suratnya. Ya, ada yang membacakan ya? Apa surat dinas? Gimana? Oke.
Ya. Siapa namanya? Epaldo, silakan. Ya. Itu yang depan Epaldo. Surat dinas. Terus. Dengan hormat dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP 15 Kayangan Lombok Utara akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 SD dan 6 Desember 2015 di kawasan pantai Keterkangan Lombok Utara. Oleh sebab itu kami memohon kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan putra-putrinya mengikuti kegiatan resmi tersebut sebagai bahan perkembangan. Kami lampirkan jadwal kegiatan. Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu guru. Ya, baik. Tepuk tangan buat siapa namanya tadi? Aldo ya. Baik, Aldo. Baik sekali untuk pembacaannya. Nah, jadi di sini surat dinas ada kopnya ya. Di paling atas, panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu. Yang disingkat dengan Persani. Sabtu dan Minggu ya. Lalu Perjisani itu apa? Pramuka SMP Sacat di Makanan Lombok Utara. Nah, kemudian ada nomornya, lampirannya satu berkas ya. Kalau berkasnya ada 2 berarti tulis 2 berkas lampirannya. Kalau berkasnya ada 3 ditulis di 3. Kemudian tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 23. Kemudian yang terhormat kepada wali murid Sofia Nazila. Ya, jadi di sini itu tujuannya kepada orang tua atau wali murid atas nama Sofia Nazila ya. Tempatnya di mana? Di Tuban, kan? Hal permohonan izin. Yang hormat dalam rangka upaya lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan. Jadi akan diadakan perkemahan di ya. Nah, kemudian di sini ada yang mengetahui kepala sekolah dan juga ketua panitia dari perkemahan ini. Baik, selanjutnya yang kedua. Oke, cuma satu ya kalau untuk surat dinas. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan tugas. Di sini saya sedang membuat tugas ya. Kalian membentuk kelompok. Oke, kalian bentuk kelompok. Kelompoknya itu berapa? 18, 20 ya, tapi sekarang berkurang menjadi 18. Berarti 18 bagi 4. Nah, saya bagi menjadi 4 kelompok. Berapa jadi? Ada yang 5, ada yang 4. Oke, bagaimana? Sepakat? Oke, mungkin kalian gabungkan mejanya ya. Kelompok 1. Saya bentuk ya kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan tempatnya di sini.
Oke, kemudian nama anggota kelompok silakan ditulis ya. Oke. Nah, sebelum kalian mengerjakan ditulis dulu nama kelompoknya. Nah, kemudian nanti kalian jawab ya di lembar kerja itu soalnya ya. Oke. Silakan saya hitung dari sekarang ya. Hitung mundur, kalian langsung menjawab. Oke. 3, 2, 1, mulai.
Baik, waktunya tinggal 1 menit ya. Silakan. Tadi kelompok 3 tinggal 1 soal, kelompok 2 tinggal 1 soal, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok ya, waktunya sudah habis ya. Kita ice breaking dulu ya. Nama ice breakingnya adalah tepuk nyamuk. Ada yang pernah dengar nggak tepuk nyamuk? Ada. Di pramuka ada nggak? Nah, tepuk nyamuk. Nah, sebelum kita praktekkan, silakan kalian maju dulu ke depan. Silakan. Oke, ini dimunculkan sedikit ya. Oke, perempuan di sini. Nah, jadi kalian membentuk lingkaran ya. Tepuk nyamuk ini. Nah, kalian angkat tangan kalian seperti ini ya. Oke, ini dapat ya. Oke, angkat tangan kalian seperti ini. Saya di posisinya di sini. Oke, angkat tangan kalian seperti ini. Seandainya saya bilang tepuk sendiri, kalian tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Nah, sekarang kalau saya tetap tangannya seperti ini ya, tetap jangan di angkat tangan mereka, angkat. Nah, oke. Kalau saya bilang tepuk kiri, berarti kamu tepuk tangan kiri temanmu ya. Oke. Coba tepuk kiri. Ulang. Tapi intinya tangannya begini. Tepuk kiri. Nah, oke. Nah, sekarang yang di kirinya itu kalau saya bilang tepuk kiri, usahakan dia menghindar ya. Biar tidak kena, biar tidak terkena. Oke? Coba ayo. Coba kamu menghindar nanti biar tidak kena ya. Saya duduk sama dia, tepuk kiri. Nah, dia tidak kena ya. Berarti kalau dia tidak kena, berarti dia menang. Maksudnya belum kalah ya. Oke. Nah, coba kita praktekkan dulu. Kalau yang kena jujur kan ya? Kalau saya bilang tepuk kiri ya. Oke, tepuk sendiri. Sendiri dulu. Tepuk sendiri. Tepuk kiri. Ini kalau kena nanti dia terminasi ya. Intinya jujur ya. Oke, ini Pak. Nanti siapa yang menang, nanti saya kasih hadiah. Bagaimana? Setuju? Sekarang tepuk kanan belum ya? Kiri dulu, sendiri dulu. Tepuk sendiri. Tepuk nyamuk di depan sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk kiri. Sekarang kita tepuk kanan ya, coba sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk nyamuk sebelah kanan. Tepuk sendiri. Intinya posisi tangannya begini. Tepuk sendiri. Tepuk kanan. Nah, intinya permainannya kalian harus jujur. Kalau kena, kalau enggak. Bagaimana, sepakat? Ya. Sekarang saya undang, sekarang praktikkan. Ya,
sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk kiri. Yang kalah duduk. Siapa orang yang kalah? Wah. Konsentrasi. Agak merapat. Semuanya ke depan. Konsentrasi, tepuk sendiri.
Silakan. Sendiri. 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 Kanan. Oke, ini sebenarnya. Oke, silakan kelompok 1. Soalan nomor 1. Apa definisi dari surat pribadi? Ya. Jawabannya, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kedinasan atau lembaga resmi. Oke, baik. Yang nomor 2 apa? Apa ciri bahasaan dari surat pribadi? Silakan. Ciri kebahasan dari isi surat pribadi yakni berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Tidak, Pak. Oke, baik. Sekarang kamu tempel ke depan. Jawabannya. Oke. Itu kelompok 1 ya. Jadi mereka sudah menjawab. Nah, kira-kira dari jawabannya tadi ada nggak jawaban yang salah menurut kalian? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke, kelompok 2. Ada yang salah? Mana yang salah? Nomor berapa? Nomor 2. Yang menurutmu nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 apa soalnya? Apa ciri kebangsaan dari surat pribadi? Menurutmu jawaban yang benar itu apa? Menurut kelompok kami, ciri kebahasan dari isi surat pribadi yakni berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Ya, bagaimana kelompok 1 itu jawaban yang benar menurut kelompok 2? Nah, ya benar ya, jadi kelompok 2 jawabannya untuk ciri kebahasaan dari surat pribadi yang benar adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 disalin tempelannya ke depan. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Kamu salin ya ke depan. Nah, setelah ini nanti kelompok 2 ya yang presentasi. Oke, jadi definisi dari surat pribadi yang pertama adalah definisi surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis surat menyurat yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain ya. Oke, sekarang kelompok 2. Tapi sebelum untuk kelompok 2 kita beri aplaus dulu dong buat kelompok 1. Oke, nah sekarang kelompok 2. Silakan menjawab soal dari pertanyaannya. Silakan. 3, 2, 1, mulai. Tuliskan bagian-bagian dari struktur surat pribadi adalah bagian-bagian dari struktur surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembukaan surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Apa saja tujuan isi surat pribadi? Untuk menyampaikan pesan peristiwa kedinasan atau umum, membuat surat penyurat dari satu lembaga atau perusahaan lebih terstruktur. Oke, baik. Silakan ditempel jawabannya dulu ya. Silakan ditempel
sembari menunggu kelompok dua menempel jawabannya. Nah, kira-kira menurut kalian nanti ada nggak jawaban yang salah nanti ya? Ya. Nanti saya tanyakan kepada kamu dan juga untuk kelompok tiga persiapkan nanti ya hasil hasil pekerjaannya nanti kalian yang presentasi secara ini. Sedikit saja ya nanti. Baik, jawaban dari kelompok 2. Yang pertama, tuliskan bagian-bagian dari struktur surat pribadi. Dia menjawab, bagian dari struktur surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Bagaimana? Kalian sepakat jawabannya ini benar? Nomor 4 tidak. Ya, nomor 3 benar ya? Iya. Oke, baik. Menurut kelompok 3 tadi dia bilang nomor 4 tidak benar. Tapi kita baca dulu ya. Apakah dia benar atau salah? Nomor 4. Apa saja tujuan isi surat pribadi? Nah, kelompok 2 menjawab, tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan yang bersifat kedinasan atau resmi. Nyocok nggak dinas surat pribadi ini? Nggak nyocok. Oke. Terus dia bilang keperluan surat menyurat dalam suatu lembaga atau perusahaan. Nyocok nggak perusahaan? Oke, yang benar yang mana? Tadi kelompok 3 bilang ada yang salah. Kelompok jawab nomor 4. Menurutmu yang benar apa? Surat pribadi bertujuan untuk komunikasi dengan orang terdekat yang dituju dalam surat. Komunikasi melalui surat itu dilakukan karena jarak penulis surat dengan orang yang dituju. Kedua, dengan menulis surat pribadi, seseorang belajar bagaimana berkomunikasi dengan santun, mengetahui tata cara menulis surat, mengetahui bagaimana menulis surat dan bisa menyampaikan perasaan secara pandai dan lain. Tiga, selain bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, surat pribadi sebagai wahana dalam menuliskan atau mengekspresikan perasaan sebagai orang yang dituju. Baik, itu jawaban dari Fitria. Nah, jadi menurut kalian gimana? Benar nggak jawaban Fitri? Benar. Oke, benar ya? Ya, kita beri aplaus buat dia dan buat kelompok 2. Kasih aplaus. Silakan tempel jawabannya yang benar. Saya ditempel dulu ke depan. Sampai yang Oke ya, baik. Itu jawaban benar ya. Nanti kalian catat yang benarnya. Nah, sekarang untuk kelompok berapa? 3 ya? Ya. Nah, sekarang kelompok 3 yang presentasi. Untuk kelompok 3 ini bagian dari surat dinas ya, pembahasan tentang surat dinas. Nah, pertanyaannya di sini, apa definisi dari surat dinas? Nanti kamu jawab, sudah dijawab ya. Tinggal kamu jawab presentasi. Apa ciri kebangsaan dari surat dinas? Oke, sudah siap? Silakan. Nomor 1, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi maupun kepentingan formal dan dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Oke, sudah? Nomor 2. Ciri kebebasan dari isi surat dinas yakni berkaitan dengan masalah pribadi dan keperluan pribadi.
Silakan. Ditempel. Ya, benar. Nomor 1, nomor 2, nomor 2. Nah, sembari dia menempel jawabannya, nah menurut kalian kira-kira ada nggak jawabannya salah dari kelompok 3 ini berdasarkan hasil kerjaannya? Nanti saya tanyakan kalian, kita tunggu temannya dulu. Oke, silakan duduk, kita baca dulu ya. Yang pertama, apa definisi dari surat dinas? Mereka menjawab, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi maupun kepentingan formal dan dapat ditulis oleh pribadi atau lembaga pemerintahan. Gimana menurut kalian? Benar atau salah? Benar. Kok bilang salah? Benar ya? Oke, benar jawabannya. Sekarang nomor 2, apa ciri kebahasaan dari surat dinas? Kemudian kelompok 3 menjawab, ciri kebahasaan dari surat dinas yakni berkaitan dengan masalah pribadi. Salah. Menurut kalian salah atau benar? Salah. Nah, jadi surat dinas itu berkaitan bukan masalah pribadi ya, untuk keperluan pribadi dan ditujukan kepada pribadi, bukan ya. Di sini ditujukan kepada instansi kedinasan. Nah, menurut kalian nomor 2 ini yang benar apa? Kelompok 4. Ya, yang benar apa? Silakan. Nomor 2 dari Menurut kelompok kami, ciri kebahasaan dari isi surat dinas yakni berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi, misalnya undangan rapat permohonan maaf satu instansi kepada orang instansi perusahaan, lamaran pekerjaan, surat pemerintah, permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat dan sebagainya. Oke, bagaimana pendapat kalian, benar nggak? Menurutnya? Nah, kalau silakan ditempel jawaban yang benar. Silakan. Silakan ditempel. Silakan ditempel. Yang di nomor 2 ya. Nah, sekarang setelah dipilih oleh kelompok 3, nanti kalian kelompok 4 yang presentasi ya. Oke, mana jawaban kalian yang benar dan salah. Oke, itu tidak bisa ini. Itu tidak. Langsung ditempel. Oke, baik. Oke, jangan duduk dong. Oke, silakan dulu. Oke, beri aplaus dulu dong, beri aplaus. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 soalnya adalah nomor 3 dan nomor 4. Silakan. Nomor 3 apa jawabannya? Tuliskan bagian dari struktur surat dinas. Struktur surat dinas yaitu bab surat berisi nama instansi lembaga ditulis dengan huruf kapital, huruf besar alamat instansi lembaga ditulis dengan variasi huruf besar dan kecil, logo instansi lembaga, nomor surat tanggal surat, lampiran perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan penulis surat. Oke, sekarang nomor 4. Surat dinas bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang terdekat yang dituju dalam surat komunikasi melalui surat ini dilakukan dengan jarak penulis surat dengan orang yang dituju jauh. Oke, silakan ditempel. Semuanya harus kerja ya. Kalau ada yang bekerja berarti nilainya sedikit.
Oke, sekarang kelompok 4 sudah menjawab dan menempel soal jawabannya. Kita baca sama-sama ya. Soal nomor 3 dari surat dinas. Tuliskan bagian-bagian dari struktur surat dinas. Nah, saya yakin kalian sudah menjawab. Dan di sini mereka menjawab struktur surat dinas yaitu kop surat, berisi nama instansi lembaga ditulis dengan huruf kapital atau besar. Alamat instansi lembaga ditulis dengan variasi huruf besar, kecil, logo instansi, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal. Kemudian nama dan tanda tangan penulis surat. Bagaimana untuk soal nomor 3 ini? Benar. Ada yang benar nggak? Oke. Menurut kalian benar ya? Benar ya, nomor 3 ini benar. Sekarang nomor 4, apa saja tujuan isi surat dinas? Oke. Tujuannya kelompok 4 menjawab surat dinas bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang terdekat. Dituju dalam surat. Komunikasi surat dilakukan karena jarak penulis dengan orang yang dituju cukup jauh. Gimana menurut kalian? Salah. Benar, salah ya? Ada yang bisa menjawab yang benar yang benar? Kelompok 1, ada jawaban yang benar. Silakan. Oke. Menurut kalian? Untuk menyampaikan pesan yang bersifat kedinasan atau resmi, keperluan surat menyurat dalam suatu lembaga atau perusahaan lebih terstruktur agar setiap pekerjaan yang dilakukan oleh staf atau pegawai berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ya, bagaimana yang lain? Benar nggak? Benar. Kita kasih hapus dahulu buat teman-temannya. Silakan ditempel jawabannya yang benar. Oke ya. Jadi kita sudah berakhir, kita tunggu temannya tempel dulu. Nah, untuk pembelajarannya, presentasinya juga kalian sudah melakukan presentasi. Silakan ditempel ya untuk soal nomor 4, jawaban yang benar. Ya, baik. Sekarang kita akan menyimpulkan ya sebelum berakhir pembelajaran. Kesimpulannya di sini kita belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi itu ditulis oleh pribadi atau orang ya, orang sendiri. Ditujukan kepada pribadi yang lain. Oke. Kemudian kesimpulan dari surat dinas. Surat dinas itu adalah surat yang ditulis oleh pribadi sendiri juga boleh. Kemudian ditulis oleh perusahaan. Intinya tujuannya kepada lembaga pemerintah ya atau perusahaan. Nah, itu adalah perbedaan dari kedua surat tersebut. Nah, sekarang saya bertanya, ada nggak yang kurang dipahami sama dari pelajaran ini sama kalian? Nggak ada ya? Sekarang untuk pelajarannya ya kalian bisa cari di internet juga ya untuk surat pribadi dan surat dinas. Kalian ini memahami lebih lanjut ya. Nah, kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya kita coba belajar untuk menjadi pembaca yang efektif. Nanti kita akan bahas. Dan sekarang kita tutup pelajaran ya dengan berdoa ya, berdoa bersama. Oke, silakan berdoa menurut agama kita masing-masing dalam hati. Silakan di kelas pimpin doa. Sebelum pelajaran berakhir, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita sudah selesai. Jadi kalian nanti tunggu pelajaran selanjutnya. Belum keluar main ya. Sekian saya akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, kalau saya bilang